Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, sebuah bus antar lintas Sumatera yang mengangkut 25 penumpang terguling di Padang Panjang, Sumatera Barat. 11 orang penumpang dinyatakan tewas. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Agung Sulistyo di lokasi. Selamat siang, Agung. Saat ini bagaimana situasi terkini di lokasi dan bagaimana kronologi terjadinya kecelakaan? Baik pemirsa, saat ini saya berada di lokasi kecelakaan, tepatnya di Terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang. Dan kecelakaan ini yang melibatkan kecelakaan tunggal, yaitu bus antar provinsi ALS yang laka tunggal, yang diduga kecelakaan ini karena bus mengalami remblong. Dan saat ini di belakang saya sedang melakukan proses evakuasi. Bus rencana akan dibalikkan. Dan menurut data sementara, yang korban tewas itu 11, namun untuk saat ini itu hanya data sementara karena korban-korban penumpang ini dibawa ke dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang dan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Dan untuk dari informasi yang saya dapat di lapangan, bus ini dari Sumatera Utara menuju Jakarta. Dan saat jalan turunan di kawasan Padang Panjang, bus tidak terkendali dan akhirnya terguling ke bagian kiri jalan. Dan saat ini masih ada satu korban lagi yang akan dievakuasi yang terhimpit bodi bus. Ya, Mbak. Ya, Agung, bisakah Anda mendekat ke lokasi evakuasi dan menunjukkan kepada kami situasi terkini langsung dari sana? Seperti apa jalannya proses evakuasi yang tengah berlangsung saat ini? Oke, saat ini kita belum bisa mendekat, Mbak, karena ini proses lagi akan membalikkan bodi bus. Ditarik oleh dua kren, dan memang kita tidak bisa mendekat karena banyak pecahan-pecahan bus yang berserakan, jadi kita dibatasi untuk bisa mendekat. Jadi kita tidak bisa mendekat untuk sementara waktu. Karena ini bus akan ditarik oleh kren untuk mengambil korban yang masih terhimpit oleh bodi bus. Baik, Agung, mungkin sambil Anda mengarahkan kamera ke hadapan proses evakuasi, bisa dijelaskan saat ini ada berapa korban yang masih terhimpit oleh badan bus? Untuk sementara ini ada satu korban lagi yang masih terhimpit badan bus karena kondisi korban itu memang terjepit dan memang harus diangkat, harus dibalikkan karena korban terjepit di samping kiri bodi bus, dan ini adalah penumpang yang berdekatan dengan pintu keluar di bagian belakang. Baik, apa kendala dari proses evakuasi terhadap satu korban yang masih terhimpit? Karena banyaknya material, baik itu ada jok kursi dari penumpang, juga ada besi-besi, serta ada batu besar yang ada di pinggir jalan, sehingga mengakibatkan proses evakuasi mengalami kesulitan. Selain itu, karena kondisi bus ini memang terlalu terpinggir, yaitu tepat di halaman warga, dan di depannya itu ada trotoar, sehingga ada tembok yang mengakibatkan korban ini terjepit, sehingga tadi petugas untuk mengevakuasi korban-korban terpaksa harus memotong bagian-bagian dengan alat simso atau alat-alat berat untuk bisa menarik korban keluar. Baik, Agung, ini karena pertimbangan keamanan Anda tidak bisa mendekat ke lokasi evakuasi, namun bisakah Anda menggunakan kamera belakang dari kamera Anda untuk memperlihatkan visual terkini di sana agar kami bisa melihat secara lebih jelas lagi meskipun dari jarak yang cukup jauh bagaimana proses evakuasi di sana? Oke, baik. Baik, Agung, tadi Anda mengatakan satu korban meninggal dunia, masih terhimpit di badan bus dan masih dilakukan proses evakuasi. 11 orang meninggal dunia, kemudian berapa korban yang mengalami luka-luka, Agung? Untuk luka-luka ini kalau ada informasi yang diperoleh, yaitu isi bus ini diperkirakan lebih dari 25 orang. Jadi yang sudah terdeteksi untuk sementara ini ada 11 korban yang sudah meninggal dunia. Yang lainnya masih luka-luka dan ada korban selamat. Dan satu korban selamat ini tadi sempat saya wawancarai, bus sudah mulai mengalami kerusakan untuk saat melalui jalur penurunan di kawasan Terminal Bukit Surungan. Ya, ini berikut situasi untuk evakuasi korban. Saat ini petugas gabungan dari Basarnas, TNI Polri, dan juga dari BPBD serta Damkar ini sedang melakukan evakuasi satu korban lagi.
Baik, Agung, kami melihat ini cukup banyak warga yang berada di dekat lokasi evakuasi. Apakah ini juga bisa mengganggu proses jalannya evakuasi di sana, dan apa yang dilakukan oleh petugas agar warga bisa menjauh dari lokasi evakuasi? Jadi untuk saat ini untuk warga dibatasi, sudah dipasang polis lain di sekitar lokasi. Jadi warga tidak bisa mendekat. Selain itu petugas dari kepolisian juga sudah melakukan pengamanan di titik-titik tertentu agar warga tidak masuk ke lokasi ini. Ya, Pak. Baik, Agung, ini bus yang kecelakaan sedianya ini dari dalam perjalanan dari mana menuju ke mana? Bus ALS ini dari Sumatera Utara dengan tujuan ke Jakarta. Dan kalau dilihat dari sisi kelayakan bus, bus ini memang sudah mulai terasa, kok dari informasi yang didapat, kondisi bus sendiri mungkin bisa dikatakan sudah terasa sejak memasuki Sumatera Barat. Baik, apakah selama perjalanan atau sebelum memulai perjalanan, penumpang ada yang mengetahui bahwa bus sudah dilakukan pengecekan sebelum bus ini membawa penumpang? Tadi saya sempat bertanya dengan satu orang penumpang yang selamat, mereka tidak mengetahui, mereka hanya naik di pool atau di tempat di pool bus atau di terminal-terminal. Jadi mereka tidak mengetahui bus ini sudah dicek ulang atau sudah diperiksa kelayakan jalannya. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi maupun kontur jalan di sana, Agung? Untuk di lokasi, kondisi jalan itu menurun karena memang di karakteristik dari Bukit Tinggi menuju Parapanjang, karakteristik untuk bus untuk jalan itu menurun tajam, dan bisa dikatakan untuk jalur Bukit Tinggi Parapanjang ini merupakan jalur tengkorak yang kerap terjadi kecelakaan. Banyak terdapat angkutan berat atau bus angkutan umum yang mengalami kecelakaan di jalur ini. Dan di jalur Parapanjang ini sudah beberapa kali terjadi kecelakaan yang melibatkan bus angkutan berat, dan rata-rata itu adalah kecelakaan tunggal karena kondisi kendaraan yang tidak layak. Baik, ini 11 orang meninggal dunia, lalu bagaimana dengan sopir dan kernet bus? Untuk sopir dan kernet bus ini masih diperiksa, dimintai keterangan oleh petugas, kita belum tahu pasti, dan untuk sementara memang kita untuk korban yang meninggal kita jumlahnya itu akan bertambah atau belum, kita masih menunggu informasi dari pihak kepolisian yang saat ini sedang melakukan pendataan. Baik, jadi 11 orang korban meninggal dunia ini adalah penumpang bus ya seluruhnya, Agung? Ya, betul, penumpang bus. Baik, saat ini para korban meninggal dunia maupun korban luka dievakuasi ke rumah sakit mana saja, Agung? Untuk korban meninggal dan luka itu dievakuasi di 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang dan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Dan juga ini mengarahkan sejumlah ambulan, juga ada sebagian juga dievakuasi ke puskesmas terdekat bagi yang mengalami luka ringan. Namun setelah dilakukan dari pendataan oleh petugas, maka korban-korban yang luka ringan ataupun yang selamat juga dievakuasi ke 2 rumah sakit. Baik, untuk kecelakaan ini terjadi tepatnya pukul berapa, Agung? Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 8:10 tadi pagi. Bagaimana kondisi di sana saat itu? Apakah cukup ramai oleh para pengendara maupun aktivitas warga yang berlalu lalang? Kalau di sekitar terminal Bukit Surungan ini untuk pagi-pagi itu biasa agak ramai karena ada pasar ini. Cuman dalam saat terjadi kecelakaan ini kelihatan tidak begitu ramai. Jadi diperkirakan untuk sementara ini diperkirakan tidak ada korban istilah yang dari pengguna jalan lain. Namun untuk pastinya ini petugas masih melakukan evakuasi untuk pasti ada korban lain lagi selain ada satu yang diselamatkan saat ini. Oke, kalau saat ini bagaimana dengan situasi lalu lintas terkini di sana di sekitar lokasi kecelakaan? Untuk sementara, jadi ada 2 jalur di Padang Panjang ini, yang dari Padang atau dari Bukit Tinggi. Biasanya untuk angkutan-angkutan itu melewati jalur terminal Bukit Surungan. Namun untuk sementara ini semua kendaraan diarahkan ke lewat jalur kota Padang Panjang. Jadi yang masuk ke terminal Bukit Surungan untuk saat ini masih ditutup sementara waktu sampai proses evakuasi selesai. Baik, Agung, ini saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Apa upaya
yang dilakukan oleh petugas di sana untuk bisa mengevakuasi korban? Adakah alat-alat khusus mungkin yang dikerahkan untuk membantu proses evakuasi? Ya, betul sekali. Petugas menggunakan alat berat, itu kren ukuran besar, juga dengan alat potong baja yang tadi juga dikerahkan untuk memotong bagian-bagian bus di bagian dalam, di mana korban itu posisinya terjepit. Jadi petugas Basarnas tadi terpaksa harus menggunakan peralatan pemotong baja untuk bisa mengeluarkan korban dari jepitan di dalam bus. Karena posisi bus ini memang penuh dengan penumpang yang akan menuju ke Jakarta. Baik, kalau menurut keterangan dari petugas di sana, kira-kira berapa lama proses evakuasi ini akan berlangsung? Untuk proses berapa lamanya kita belum bisa dipastikan karena kondisi bus ini juga besar dan juga keterbatasan kren. Karena ini hanya ada satu kren yang akan menarik bodi bus ini. Jadi diperkirakan lebih dari 2 jam lagi mungkin baru bisa terevakuasi. Kira-kira berapa banyak jumlah petugas yang diterjunkan di lokasi? Jadi untuk petugas ini juga diturunkan dari petugas dari Basarnas, kantor Basarnas Padang, kemudian BPBD Padang Panjang, dan dari Satbrimob Polda Sumbar, kepolisian, serta dari Damkar Kota Padang Panjang, dan juga melibatkan para relawan-relawan yang ada relawan kebencanaan yang ikut ambil bagian untuk melakukan evakuasi kecelakaan di lokasi ini. Baik, Agung, mungkin Anda bisa mendekat ke beberapa petugas di sana untuk Anda langsung wawancara atau dimintai keterangan terkait jalannya proses evakuasi yang berlangsung saat ini, Agung. Oke, sebentar. Sebentar, Pak. Baik. Ya, pemirsa, rekan saya Agung Sulistyo akan mencoba untuk mewawancarai salah satu petugas di sana yang tengah melakukan evakuasi terhadap satu korban meninggal dunia yang terhimpit oleh badan bus. Saat ini proses evakuasi masih berlangsung dan terkendala dengan besarnya ukuran bus sehingga petugas membutuhkan alat berat berupa kren untuk menarik bus dan juga memotong beberapa bagian untuk memudahkan evakuasi. Sementara itu pemirsa, korban meninggal dunia dan korban luka-luka sudah dievakuasi ke 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Yarsi dan RSUD Padang Panjang, Sumatera Barat. Adapun peristiwa ini pemirsa terjadi sekitar pukul 8:10 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Penyebab kecelakaan diduga terjadi karena rem blong, di mana rem tiba-tiba tidak berfungsi saat bus melaju di kontur jalan yang menikung dan juga cenderung naik turun, pemirsa. Bus yang mengalami kecelakaan tunggal ini pemirsa merupakan bus milik perusahaan otobus atau PO Antar Lintas Sumatera yang biasa mengantar penumpang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Bus berplat nomor B7512FGA ini diduga terguling usai hilang kendali karena bus mengalami rem blong. Karena itu akan menghambat proses evakuasi dan penyelamatan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin kami himbau, kami mohon dengan hormat dan sangat kepada seluruh masyarakat. Dan pemirsa, akibat kecelakaan ini sejumlah korban terimpit badan bus. 11 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu pemirsa,
sopir dan juga kernet bus dalam kondisi selamat dan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian setempat. Bus ini sebelumnya melaju atau berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, membawa 25 penumpang menuju Jakarta. Ya pemirsa, proses evakuasi hingga kini masih berlangsung dengan melibatkan tim SAR gabungan yang berasal dari lintas instansi, ada dari pemadam kebakaran, Basarnas, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan juga TNI. Beberapa saat lalu warga setempat juga sempat memadati lokasi kecelakaan untuk menyaksikan langsung proses evakuasi, namun kemudian petugas sudah membubarkan warga yang sebelumnya berupaya untuk mendekati lokasi kecelakaan. Karena itu akan menghambat proses evakuasi dan penyelamatan korban. Dan pemirsa, dari data sementara yang dilaporkan oleh Taruna Siaga Bencana Kota Padang Panjang, dari belasan korban meninggal dunia terdapat 1 balita berusia 2,5 tahun yang turut menjadi korban tewas. Karena itu akan menghambat proses evakuasi dan penyelamatan korban. Selamat siang, mohon izin kami himbau, kami mohon dengan hormat dan sangat kepada seluruh masyarakat. Dan pemirsa, akhirnya setelah beberapa jam melakukan proses evakuasi, petugas berhasil membalikan badan bus yang semula terguling dan melintang di tepi jalan kini bisa berdiri kembali. Dan kini petugas sedang berupaya untuk mengevakuasi 1 korban yang sedianya terhimpit oleh badan bus. Puluhan petugas menggunakan alat bantu alat berat berupa kren dan juga sejumlah mesin pemotong untuk mengevakuasi bus yang terguling dan kini telah berhasil dilakukan. Kini petugas tinggal mengangkut atau mengevakuasi 1 korban meninggal dunia yang sebelumnya terhimpit di dalam bus. Karena itu akan menghambat proses evakuasi dan penyelamatan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin kami himbau, kami mohon dengan hormat karena itu akan menghambat proses evakuasi dan penyelamatan korban. Selamat siang, mohon izin kami himbau, kami mohon dengan hormat dan sangat kepada seluruh masyarakat. Pemirsa, di layar televisi Anda ini adalah visual terkini langsung dari lokasi kecelakaan tunggal bus antar lintas Sumatera di kawasan Padang Panjang, Sumatera Barat. Di mana pemirsa, para petugas gabungan baru saja berhasil mengevakuasi bus yang semula terguling di tepi jalan. Dengan menggunakan alat berat berupa kren dan sejumlah alat pemotong
bus yang sebelumnya terguling di jalan kini bisa diangkut sehingga petugas kini bisa mengevakuasi satu korban tewas yang sebelumnya terhimpit di dalam bus. Proses evakuasi terhadap satu orang korban meninggal dunia masih berlangsung, pemirsa. Mohon izin, kami himbau, kami mohon dengan hormat dan sangat kepada seluruh masyarakat. Karena itu akan menghambat proses evakuasi dan penyelamatan korban. Selamat siang. Ya pemirsa, saat ini petugas masih berupaya mengevakuasi satu korban meninggal dunia yang sebelumnya terhimpit oleh badan bus. Belum diketahui identitas dari korban meninggal dunia yang terhimpit badan bus. Apakah laki-laki atau perempuan? Nanti kita akan mencoba kembali menghubungi rekan kami Agung Sulistyo di sana. Adapun pemirsa, proses evakuasi ini telah dimulai sejak sekitar pukul 8 pagi tadi. Pemirsa, kecelakaan tunggal yang dialami oleh bus antar lintas Sumatera ini terjadi pagi tadi sekitar pukul 8:10 waktu Indonesia Barat. Penyebab kecelakaan diduga karena bus mengalami remblong. Rem tiba-tiba tidak berfungsi saat bus melaju kencang di jalan yang kondisinya cukup curam karena terdapat banyak tikungan dan naik turun. Bus ini mengangkut 25 penumpang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat menuju ke Jakarta. 11 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka, pemirsa. Adapun para korban, pemirsa, saat ini sudah dievakuasi ke 2 rumah sakit, yaitu ke Rumah Sakit IRC dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Pak, bentar lagi gimana, Pak? Sementara itu, pemirsa, untuk sopir dan juga kernet bus dikabarkan dalam kondisi selamat dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian setempat. Jumlah tadi berapa?
Udah lah. Polisi satu. Barang jaga gini. Terus dibuat dibuat kapal enggak dong. Tackle. Udah di Bapak anggota satu. Anggota satu jadi dan dia juga siap. Pemirsa, ini adalah situasi terkini di lokasi kecelakaan bus antar lintas Sumatera di Padang Panjang, Sumatera Barat. Saat ini Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, telah tiba di lokasi untuk meninjau langsung jalannya proses evakuasi dan juga olah tempat kejadian perkara. Sementara itu pemirsa, evakuasi terhadap bus ALS yang sempat terguling dengan posisi tertidur di tepi kiri jalan kini sudah berhasil dengan menggunakan sejumlah alat berat. Bus berhasil dievakuasi. Sementara itu, 11 orang dilaporkan meninggal dunia dan telah dievakuasi ke 2 rumah sakit, yaitu ke Rumah Sakit Yarsi dan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Kami himbau, kami mohon dengan hormat dan proses evakuasi sempat berlangsung dramatis, di mana para korban dievakuasi melalui pintu dan juga kaca bus yang terguling. Puluhan petugas gabungan juga dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi, di antaranya dari tim Basarnas, Tagana, Kepolisian, TNI, dan juga pemadam kebakaran. Warga setempat juga sempat berkerumun di sekitar lokasi kecelakaan dan menghambat jalannya proses evakuasi serta membahayakan bagi warga di sana. Namun kemudian petugas langsung membubarkan warga yang sebelumnya sempat berkumpul di sekitar lokasi kecelakaan. Terima kasih jalan aja Pak. Pak sakit. Oke, Bang, ini mau ke rumah sakit.
Untuk saat ini Kapolda ke rumah sakit. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.